sesuatu penerapan hukum fikih yang sulit dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya kita tidak boleh memaksakan untuk orang ikut mazhab Syafi'i, maka kita cari pendapat lain yang lebih mudah. Itu yang dimaksudkan. Misalnya ketika misalnya dalam masalah urusan najis misalnya ya, urusan najis Imam Syafi'i itu kan agak ketat ya, cari aja pendapat lain yang lebih mudah. Misalnya kalau di kita di kantor-kantor jarang sekali ada orang yang kalau pipis itu kemudian celananya dibuka semuanya kan gitu. Padahal kemungkinan untuk niprat itu besar luar biasa. Maka itu ketimbang kita nyuruh orang untuk buang-buang waktu misalnya buka celana, kemudian urinoirnya kemudian dibongkar gitu ya, mana dalam masalah tata ruang penggunaan urinoir itu kan bisa menghemat tempat kan misalnya. Maka lebih mudah ketimbang kita bongkar itu bangun satu-satu kamar mandi yang menghabiskan dana besar, tempat juga nggak ada. Mending kita pindah madhab yang mudah kan. Paling mudah begitu. Misalnya kalau kita punya masalah sesuatu yang tidak boleh dalam mazhab Syafi'i, kita cari dulu yang lain. Itu lebih mudah begitu. Misalnya ada teman saya dulu yang saya pernah cerita, ketika dia sudah disarang, sudah memasak-masak malam gitu ya, sudah mau makan-makan lah ya, tasyakuran gitu. Giliran dia dilihat ayamnya ternyata nggak kepotong sininya gitu, ada jahitnya itu. Maka kan bangkai itu. Ketimbang dibuang, mereka sebelum makan ya sudah kita buka kita dulu nyari kau yang boleh kan. Ada nih gitu ya, selemah mungkin ya bisa ketimbang buang ayam kan gitu. Itu atul mal. Maka itu sebenarnya bukan kalau dari awal kita sengaja begitu kan itu nantang syariat kan. Enggak, sudah terjadi. Dari situlah kemudian ada sifat hajah. Yang hajah ini mirip darurat yang membolehkan kita untuk pindah kepada mazhab yang lain yang lebih lemah misalnya. Kalaupun itu sudah darurat sekali, pindah ke yang haram pun boleh kan darurat gitu ya. Maka begitu kasusnya. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang kemudian misalnya cerai itu dalam mazhab Syafi'i cerai. Kalau emosi, tidak emosi, pokoknya sudah keluar cerai sudah batal kan, sudah jatuh cerainya. Misalnya sudah kadung nih, sudah keluar kalimat cerai 3 misalnya. Kemudian kalau dia dijatuhkan cerai 3, maka otomatis nanti perempuannya punya anak, anaknya gimana yang ngurus, darurat misalnya. Bisa kita cari pendapat lain yang bolehkan mengatakan bahwa cerai dengan keadaan emosi itu misalnya nggak jatuh misalnya. Nah itu sering difatwakan juga oleh di Azhar, kemudian diambil dikutip dari pendapatnya Ibnu Taimiyah misalnya gitu, nggak apa-apa gitu. Ketimbang kita misalnya mengikuti pendapat yang utama tapi menimbulkan darurat, menimbulkan mafsadah, kita pindah ke pendapat yang lebih lemah tapi ada maslahatnya. Tapi bukan dari awal ya, sengaja dari awal itu enggak, tapi maksudnya sudah terjadi baru kita carikan hukum, itu baru tuh jadi solusi gitu. Ayat Muhammad dulu kayaknya. Ayat Muhammad ini maka pernah ini mengungkapkan ini yang perceraian kasus ini. Saya diceritain nama Habib Taka Parung itu. Iya, banyak yang begitu. Tapi setelah terjadinya ini ya, bukan dari awal misalnya. Orang itu datang ke beliau gitu. Ya ada fatwa gitu. Biasanya salah satunya disebutkan fatwa itu kalau sudah terjadi bisa kita nyari yang taisir, yang mudah. Tapi sebelum terjadi nyarilah yang ihtiyat, yang hati-hati, yang seluruh mazhab mengatakan ini misalnya nggak boleh, kita hati-hati aja gitu. Sudah terjadi dan ini misalnya sudah darurat, ya sudah kita pindah kepada yang lebih mudah. Ada aturannya untuk pindah itu. Ada teman saya dari Somalia nggak salah, dia nulis itu, dia memang pakar qaul dhaif gitu. Dan juga ada Indonesia juga ada yang dia lulusan dari Dirboyo, dia pokoknya setiap pendapat apapun dicari qaul dhaifnya gitu. Apa gunanya? Ya inilah kekayaan kita di sini kayak gitu. Misalnya dia dapat kambing banyak kan, dapat kambing ketika Idul Adha. Disembelih semuanya kan eman tuh kan. Jadi pendapat dia, ternyata ada pendapat yang mengatakan boleh disembelih sampai akhir Dzulhijjah gitu. Ya udah, jadi kambing yang dia 10 ya udah di sehari disembelih, kemudian besok disembelih, itu sebulan dapat ini kan, dapat kambing semuanya. Jadi dia kadang-kadang mengumpulkan pendapat yang
Demikian. Tapi ingat ya, tapi itu kadang-kadang memang dia nyari untungnya. Tapi ini kalau kita maksudnya enggak, maksudnya kita kalau sudah kepepet baru kita nyari yang maslahat dengan pindah ke pendapat yang lain. Jadi membingungkan umatnya tuh geger gitu. Kan ketawa kecuali kalau nggak bahaya ke umatnya. Ya kalau paling aman kalau kita praktek sendiri ya tanpa ketemu orang lain. Kedua, misalnya ada orang datang untuk minta fatwa, minta solusi, baru kita carikan. Dan dengan pertimbangan tadi ya, pertimbangannya misalnya kalau kita fatwakan yang muktamad itu menimbulkan mafsadah. Tapi kalau kita beralih kepada yang pendapat kedua yang doif, tapi itu menimbulkan masalah, baru kita pindah gitu. Nah, gunanya mufti itu kan begitu, dia yang menimbang-nimbang untuk keadaan mustaftinya sendiri. Itu kekayaan yang dimaksud ya. Apakah terjadi? Banyak terjadi. Ibnu Abbas sendiri ketika orang datang, dia mukanya merah, bawa pedang gitu ya. Nanya apakah membunuh itu dimaafkan gitu. Ibnu Abbas mengatakan enggak dimaafkan. Datang lagi satu lagi, dia sudah mukanya sudah menyesal. Sudah misalnya dia ada apa ya? Ada kelihatan sudah melakukan zulumnya, maka dikatakan nanya lagi apakah membunuh itu dimaafkan? Dia mengatakan dimaafkan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan kok beda fatwanya antara satu dan dua gitu. Maka beliau mengatakan yang pertama itu datang dia nanya sebelum membunuh kan. Yang kedua datang sudah membunuh. Maka otomatis fatwanya juga berbeda katanya gitu. Maka bagi kita ya pintar-pintarlah nyari kaul dhaif ya. Itu bisa kita jadikan cadangan untuk keperluan. Aduh. Selemah mungkin yang penting ada. Kalau Yang penting ada itu. Kalau orang sini mau mencel gitu. Sama dia mah apa aja boleh gitu kan enak. Ya, tapi ada masalah, bukan ngasal ya, tapi ada ini Iya. ada kebutuhan ya. Selama apa selentur ya? Ya tadi pendapat yang lemah apa yang lentur yang fleksibel itu. Ya yang fleksibel, ya lemah itu jadi fleksibel jadinya kan gitu. Fleksibel. Tapi lemah dalam tarjih madhab gitu kan. Tapi lihat kondisi ya pindah ke situ jadi kuat gara-gara maslahat gitu. Gara-gara kebutuhan. udah terjadi. Ya salah satunya itu salah satu. Yang Bima Soleh ya. Ya. Kayak kasus itu yang kemarin motong sapi ya kan, dipotong sampai 3 kali masih hidup terus gitu kan, akhirnya ganti golok lagi itu kan berarti pakai madhab yang lain kan. Iya. Ya yang penting mati. Secara aturan sebenarnya kalau di madhab Syafi'i kan nggak boleh di ini kan. Iya. Satu seperti ini. Ya tapi itu ketimbang buang satu hal sapi kan. Ya, daripada iya kan daripada nanti. Mending Yang ya penting kayak yang gitu. penting nggak nyusap. Enggak kecebur ke kali. Musuh di ronggo. Sawa'un kana dzalika fi syu'unil ibadati am fil muamalati wa syu'unil usrati wal qada wal jinayat ala dhawil adillati syar'iyyah. Sama saja hal itu dalam urusan ibadah ataupun dalam urusan muamalah dan juga urusan usrah keluarga, urusan masalahnya nikah dan cerai, Pak, dan udah juga dipotong. urusan qada, peradilan, Udah jinayat, kriminalitas dan juga Minta. yang lainnya ala dhawil adillati syar'iyyah berdasarkan dalil-dalil syar'i. فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب وهو الاختلاف الفقهي ليس ناقصة ولا تناقضا في ديننا. Dan jenis yang kedua dari ikhtilaf madhab ini yaitu ikhtilaf fikih, laisa naqisatan, bukan kekurangan, bukan satu kekurangan, juga bukan tanaqud, itu artinya bukan kontradiksi di dalam agama kita. Wala yumkinu an la yakun, dan itu tidak mungkin juga tidak terjadi. Fala yujadu ummatun fiha nidhamun syar'iyyun kamilun bi fiqhihi wa ijtihadihi laisa fiha hadzal ikhtilaf al-fiqhi ijtihadi. Dan tidak ada umat yang di dalamnya ada sistem legalitas, sistem undang-undang ya yang sempurna dengan fikihnya, dengan ijtihadnya, yang di dalamnya tidak ada perbedaan fikih ataupun perbedaan ijtihad. Maka kalau ada umat yang besar, kemudian dia lintas daerah yang luas, kemudian lintas waktu, kalau teksnya itu tidak bisa fleksibel, maka dia teksnya cenderung akan ditinggalkan. Makanya Islam itu dikatakan teksnya itu kan terbatas. Bahkan Quran itu hanya, Imam Ghazali mengatakan 500 kan, 500 ayat. Hadisnya pun sekitar 500. Jadi hadis yang murni dari ahkam dan ayat itu hanya 1000-an lah, ya 1000-an. Dan itu sengaja dibuat terbatas agar kita bisa memperluas dengan ijtihad kita gitu. Kalau hukumnya
misalnya saklek tidak bisa diubah, maka cenderung hadis ini. Falwaqi anna hadzal ikhtilaf la yumkin an la yakun li'anna an-nusus al-asliyah kathiran ma tahmilu akthar min ma'nan wahid. Maka realitasnya bahwa khilaf ini tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin tidak ada gitu ya. Kenapa? Li'anna an-nusus al-asliyah, karena teks-teks yang asli itu kathiran ma seringkali tahmilu akthar min ma'na. Dia mengandung lebih dari satu makna. Kama anna an-nass la yumkinu an yastaw'iba jami' al-waqa'i'il muhtamilah li'anna an-nusus mahdudatun wal waqa'i'a ghairu mahdudah. Dan juga sebagaimana teks itu tidak mungkin juga bisa dia mencakup seluruh kejadian yang dikandungnya ya. Karena teksnya itu terbatas, sedangkan kejadian-kejadian itu waqa'i' yang terjadi itu tidak terbatas. Jadi gini ya. Kalau ditanya, kita lihat di kitab usul fikih itu biasanya asbabul khilaf itu kan banyak sebab khilafnya. Salah satunya memang teksnya sendiri itu mengandung pemaknaan yang luas. Misalnya salah satu furu itu apakah maknanya haid atau maknanya suci, itu khilaf. Dari khilaf makna ini melahirkan khilaf hukum. Maka kalau dilihat dalam usul, biasanya penyebab khilaf dalam fikih itu salah satunya adalah perbedaan kecerdasan pemahaman setiap mujtahidnya. Kedua, lingkungannya ya. Lingkungannya itu akan pengaruh juga. Semakin beragam lingkungannya akan semakin berbeda ijtihadnya dengan yang tidak beragam. Misalnya Malik kan di Madinah tidak beragam. Dia cukup menggunakan hadis, cukup mengatasi problem di Madinah. Tapi Abu Hanifah yang di ini, yang pusatnya ibu kota Islam itu, maka sangat beragam. Maka beliau kuat kiasnya. Dan juga misalnya penggunaan tasrih, mashadir tasrih, ada yang menggunakan qiyas, ada yang tidak menggunakan qiyas, ada yang menggunakan istishab, dan juga itu juga mempengaruhi ikhtilafnya. Juga pemaknaan ini ya, pemaknaan kalimat, perbedaan makna itu juga mempengaruhi. Salah satunya juga yang mempengaruhi hadis. Hadis itu ada yang hadis nyampe kepada imam tertentu tapi tidak nyampe pada yang lain. Ada yang hadis ini sahih menurut yang satu, tapi tidak sahih menurut yang lain. Ada yang istidlalnya misalnya, ada yang menggunakan hadis ahad, ada yang tidak. Itu semuanya mempengaruhi terhadap ikhtilaf dalam masalah fikih. Ya. Kemudian dalam masalah teksnya juga ya terbatas, dan juga tragedi kita ini akan terus ada terus. Maka tidak mungkin yang terbatas bisa mencakup yang tidak terbatas, kecuali itu punya tata cara yang bisa menyeimbangkan hal tersebut. Itu apa gunanya? Apa caranya? Ijtihad. Tidak mungkin teks yang terbatas bisa mencakup kejadian yang tidak terbatas, tragedi kejadian, kecuali memang ada cara yang bisa menjalankan itu. Ya. Kama qala jama'atun ulama rahimahullah taala, sebagaimana dikatakan oleh jama'atul ulama fala budda min lujuu ila al-qiyas wan nadhar ila al-ahkam wa warad asy-syari' wal maqasid al-amal syariah. Maka pada akhirnya harus kembali kepada qiyas dan juga melihat ilah hukum, dan juga melihat warad asy-syari', melihat kepada tujuan syari', dan juga kepada maqasid ammah di syariah, melihat maqasid umum terhadap syariah. Wa tahkimiha, dan juga menghukuminya menghukuminya ya. Fil waqa'i wan nawazil mustajaddah, dalam masalah kejadian-kejadian dan juga tragedi yang baru. Wa fi hadza takhtalifu fuhumul ulama wa tarjihatuhum bainal ihtimalat. Dalam hal berbedalah pemahaman ulama, berbedalah pemahaman. Baterainya habis. Habis baterainya. Enggak bisa emang dia sering hang. Dia tahu ada aneh nunggu aja. Iya. Maka pada ini berbedalah pemahaman ulama dan juga tarjihnya ya. Tarjih itu artinya pengunggulan satu pendapat kepada yang lain di antara kemungkinan ihtimalat yang ada. Fatakhtalifu ahkamuhum fil mawdu'in wahid. Maka berbedalah hukum mereka dalam satu judul, satu tema.
satu Ya. hal. Wa kullun minhum yaqsidul haqq wa yabhatu anhu. Dan setiap mereka itu mereka mencari yang benar dan juga mencari apa ya? Bermaksud bertujuan kepada yang benar dan juga mencari yang benar. Faman asaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun wahidun. Siapa yang benar maka dia mendapatkan 2 pahala, yang salah pun mendapat 1. Maka mujtahid itu, ingat ya, kalau sudah mujtahid ya, maka dia mendapat garansi kalau benar 2, salah pun 1. Ini sebagai motivasi untuk ijtihad. Tapi kalau tidak sampai ke tujuan tingkatan mujtahid, levelnya benarnya saja itu salah gitu. Karena dia tebak-tebakan gitu level ijtihadnya. Kalau tidak memenuhi syarat, dia misalnya ijtihad kemudian keluar hukum, benarnya juga salah. Salah apa? Salah dia menggunakan porsi yang bukan porsinya. Dia bukan di levelnya ijtihad, malah melakukan itu. Wa min huna tansa'us sa'atu wa yazulul haraj. Dari sinilah munculnya kelapangan, keluasan dan juga hilangnya haraj. Fa aina an-naqisatu fi wujudi hadzal ikhtilaf al-madhhabi alladhi awdahna ma fihi min al-khair war rahmah. Maka di mana letak kekurangannya di dalam adanya khilaf madhab ini yang kami jelaskan di dalamnya apa yang ada dari kebaikan dan juga ada dari rahmat ya. Wa annahu fil waqi'i nikmatun wa rahmatun minallahi bi ibadihi mu'minin. Dan sungguhnya dia dalam realitanya itu merupakan nikmat dan juga rahmat dari Allah kepada hambanya yang mukmin. Wa huwa fil waqti dzatihi sarwatun tasyri'iyyatun uzma. Dan dia dalam waktu itu juga merupakan kekayaan syariat yang agung. Wa maziyatun jadiratun bi antatabaha bihal ummatul islamiyah. Dan itu merupakan maziyah, kelebihan yang sudah sepantasnya memang dibanggakan oleh umat Islam. Lakinnal mudallilina minal ajanibi alladhi yastaghilluna dha'fa thaqafatil islamiyah lada ba'di syababil muslim. Akan tapi orang-orang yang mudallil, orang-orang yang menyesatkan ya dari ajanib, orang-orang luar gitu ya. Mereka yang menggunakan kelemahan sakofa Islam bagi sebagian anak muda yang muslim. Wala siyama alladziina yadrusuna ladaihim fil khariji, apalagi mereka yang belajar di luar, di negara-negara di barat misalnya. Fa yusawwirun lahum ikhtilaf al-madahib al-fiqhiyyati hada kama law kana ikhtilafan i'tiqadiyan liyuhu ilaihim zulman wa zura bi annahu yadullu ala tanaqqudi syari'ati duna an yantabihu ila al-farqi bainan naw'ain wa syatta ma bainahuma. Maka dikatakan mereka yang belajar keluar itu dibuat bisa memberikan persepsi, yusawwirun itu memberikan pemahaman persepsi bahwa ikhtilaf dalam mazhab fikih itu sama seperti seolah-olah ikhtilaf dalam masalah akidah. Sehingga mereka mendapatkan inspirasi yang secara zalim dan palsu, mendapatkan pemahaman yang salah. Bahwa sungguhnya itu menunjukkan bahwa syariat itu sendiri ada tarakutnya, ada pertentangannya. Tanpa mereka memahami bahwa ada perbedaan antara dua hal tersebut, antara khilaf dalam akidah dan juga khilaf dalam fikih. Dan khilaf fikih itu memang sudah ada sejak Nabi, dan Nabi itu mengakui. Misalnya yang masyhur nanti disebutkan juga tentang yang sholat di Bani Quraidah, dua-duanya ya beda, dua kelompok ya, tapi Nabi kemudian tidak menyalahkan, dua-duanya diapresiasi. Atau juga misalnya ada sekelompok yang pergi perjalanan, kemudian satunya, dua-duanya tayamum, sholat di dalam waktu. Kemudian setelah jalan, belum habis waktu saat itu, ada air. Salah satunya ngulang sholatnya, kan masih belum lewat waktunya. Salah satunya sudah, karena sudah sah dengan tayamum, ngapain saya ngulang? Ceritalah ke Nabi. Nabi mengatakan yang tidak ngulang sudah sesuai dengan asobat sunnah. Yang ngulang, ya kamu dapat 2 pahala, kata Nabi. Tidak menyalahkan. Ada juga hadisnya Ammar. Ammar ini pernah mimpi basah gitu ya. Kemudian dia tidak ada air. Dia ingin tayamum, hadis tayamum, ayat tayamumnya hadis tayamumnya sudah ada. Kemudian beliau itu caranya tidak tahu. Maka beliau karena ini bukan ini ya, guling-guling di pasir. Nabi tidak menyalahkan, tapi cukup kamu dengan begini, kata Nabi kan. Kayak tayamum sholat. Ya.
kayak tayamum sholat begitu. Ya itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Tadi yang nomor 2 di kitab saya sebenarnya wa matilka alfiatul ukhra ya. Yang lain sama wa matilka gitu. Wa amma. Ya. Wama. Yang benar wa amma sebenarnya kalau secara makna. Wa amma. Makanya sudah saya cek juga di di majma' fikihnya. Yang mahal Wa amma. Yang mahal benar ini. Yang mahal. Bukan saya yang mahal. Beda yang salah. Ya, yang Wa amma. Tapi beda amma nambah hamzah aja sudah beda ratusan Jauh ribu. itu. Wa amma tilka alfi'atul ukhra allati tad'u ila nabdhil madahibi wa turidu an tahmila an-nas ala khattin ijtihadiyyin jadidin laha wa tad'anu fil madahib al-fiqhiyyah al-qa'imati wa fi a'immatiha aw ba'dihim fa fi bayanin al-anif anil madahib al-fiqhiyyah wa mazaya wujudiha wa immatiha ma yujibu alaihim an yakuffu an hadha al-usul alladhi yantahijunahu wa yudalliluna bihi an-nas wa yashukkuna sulfahu wa yufarriquna kalimatahum fi waqtin nahnu ahwaju ma nakunu ila jam'il kalimati fi muwajahati tahaddiyat al-khatiyah min adal Islam. Ini kadang-kadang ada orang yang kalau bikin satu kalimat itu nggak bisa diberhenti sampai satu paragraf itu. Itu paling repot itu. Dalam metodologi penulisan semakin singkat menulis, semakin sering ketemu titik, katanya semakin baik katanya. Karena tidak repot nyari mana jawabnya dia panjang itu. Panjang sekali satu paragraf itu harus berhenti satu paragraf bacanya. Sebenarnya ya semakin simpel orang nulis semakin bagus katanya begitu. Maka adapun kelompok yang lain itu yang mengajak untuk ya membuang madhab, tidak ikut madhab, kemudian dia ingin untuk membawa manusia orang-orang kepada khattin ijtihadiyyin jadidillah, kepada garis ijtihad baru, satu cara ijtihad baru, garis ijtihad baru maksudnya adalah satu ijtihad yang baru. Kemudian dia tat'anu fil madhahib al-fiqhiyah, dia kemudian mencela, dia mengkritisi atau mencela ya mazhab fikih yang sudah ada dan juga mencela kepada imamnya fi imatiha atau ba'dihim sebagiannya. Maka fafi bayanin al-anif, dalam keterangan kita yang tadi itu mengenai mazhab fikih dan juga mazaya wujudiha, keutamaan adanya mazhab fikih dan juga imamnya, itu apa? Ada sesuatu yang ma yujibu alaihim an yakufu, ada sesuatu yang harusnya membuat mereka itu wajib untuk berhenti dari uslub yang penuh kebencian ini. Jadi harus berhentilah dengan cara begitu. Yang mereka yang tahijun, mereka mempunyai cara yang mereka jadikan cara ya, yang tahijunahu menjadikan uslub atau manhaj dengannya. Kemudian mereka juga yudallilun artinya menyesatkan manusia dengan itu. Kemudian yasyukkuna sufufahum, dan mereka memecahkan barisan manusia, persatuan. Wa yufarriquna kalimatahum, juga memecahkan persatuan. Kalimat itu artinya persatuan. Fi waqtin, dalam waktu yang kita ahwaju ma nakunu ila jam'il kalimat, yang di waktu sekarang yang paling butuh untuk menyatukan pendapat, menyatukan kalimat ya. Untuk fi muwajahati, menghadapi tahadiyat, itu challenge, tantangan-tantangan yang berbahaya min a'da Islam, dari musuh-musuh Islam. Badalan min hadhihi da'watil mufarriqatil lati la hajata ilaiha, sebagai ganti dari kampanye mereka. Dakwah itu ya ajakan kampanye mereka yang memecah belah, yang tidak ada butuhnya untuk dia gitu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disebut di bawahnya itu ya. Ini kan karena memang daurahnya artinya ada ulama yang ikut ya. Maka yang ikut ada ya. Tapi ini kan majma' fikih kan kemarin kita bahas itu gabungan dari ulama ya. Memang yang ketuanya bin Baz. Kemudian di situ juga ada yang Ahlussunnah juga, misalnya Abul Hasan Ali An-Nadwi itu kan dari India itu. Kemudian Mustafa Ahmad Zarqo, ini kan Mustafanya sendiri orang alim, Zarqo, Ahmadnya bapaknya juga keluarga alim juga. Kakeknya juga sama dari Syria. Muhammad, jadi Mustafa, Ahmad, Muhammad. Mustafanya yang terkenal. Ahmadnya juga punya kitab usul qawaid juga yang masyhur. Kemudian ada
yang Muhammad Syadidi juga kayaknya orang ini. Dan juga yang dari Azhar, Dr. Ahmad Fahmi Abu Sunnah juga dari Azhar. Jadi ada juga dari ini ya, dari ulama Ahlussunnah. Tapi yang tidak hadir, waqad takhallafa 'anil hudur fi hadhihi ad-daurah kullun min, yang tidak hadir dalam daurah ini. Jadi pertama Dr. Yusuf Khotawi gak hadir. Syekh Soleh bin Utsaimin sama nih pentolan Wahabi. Ada Soleh Fauzan, Soleh bin Utsaimin juga sama. Orang-orang Wahabi juga. Syekh Abdul Quddus Al-Hashimi, ini keluarganya sama. Wal liwa ar-rukun jenderal. Kalau liwa ar-rukun itu ya jenderal gitu ya, jenderal liwa. Rukun itu artinya kayak jenderal gitu. Mahmud Syed apa ya? Syed. Ya, Khotob. Kemudian ini yang juga masyhur, Syekh Hasanain Muhammad Makhluf juga dari Azhar juga, ini beliau masyhur. Dan Syekh Mabruk Mas'ud Al-Awadi. Ini yang tidak hadir. Demikian mungkin yang bisa disampaikan oleh Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.